Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi kita bab 2 tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas, jangan lupa absen di e-learning. Nah, kita sampai pada materi bab kita yang kedua. Mukjizat secara bahasa itu berasal dari kata mukjiz yang berarti sesuatu yang melemahkan. Yang mana secara istilahnya mukjizat itu merupakan kejadian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi atau rasulnya untuk melemahkan atau mengalahkan orang-orang kafir yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karomah. Nah, karomah itu secara bahasanya berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Sedangkan secara istilahnya karomah itu suatu kejadian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba Allah yang taat kepadanya, atau yang biasa disebut masyarakat sebagai waliullah. Nah, untuk yang ketiga, maunah secara bahasa itu berarti pertolongan atau kemampuan, yang mana istilahnya karomah itu sesuatu pertolongan atau kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan kesulitan atau permasalahannya yang mana sudah melebihi batas kemampuannya, namun bisa diselesaikan oleh seorang mukmin yang dikehendaki Allah tersebut. Nah, untuk yang keempat, irhas. Nah, irhas itu secara bahasa berarti istimewa, yang mana istilahnya irhas itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada calon nabi sewaktu masih kecil maupun sebelum menjadi nabi atau rasul. Nah, persamaan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas itu sama-sama ketiganya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbedaannya, mukjizat itu diberikan kepada nabi atau rasul, sedangkan karomah diberikan kepada waliullah, dan maunah diberikan kepada seorang mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan irhas itu diberikan kepada calon nabi sewaktu masih kecil ataupun sebelum menjadi nabi atau rasul. Nah, perbedaan yang kedua, mukjizat itu diberikan sebagai bukti kenabian atau kerasulan, sedangkan karomah, maunah, dan irhas itu diberikan kepada Allah untuk pertolongan kepada hambanya untuk menghadapi kesulitan. Nah, hikmah kita beriman adanya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas itu dapat menumbuhkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas, kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan segala anugerahnya kepada hamba-hambanya, sehingga membuat kita semakin taat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua itu bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang dapat melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, menumbuhkan
sikap rendah hati dan tidak sombong. Bahwasanya segala sesuatu, baik itu kedudukan, kemampuan maupun kekuatan apapun, tidak dapat melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk apa kekuatan dan jabatan setinggi langit jikalau kita itu masih sombong? Karena kekuatan yang hakiki, yang lebih besar, yang sangat besar, yang tidak bisa dikalahkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hikmah yang keempat itu menumbuhkan sikap sabar dan tabah ketika menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menurunkan cobaan di luar kemampuan kita. Jadi ketika kita dicoba, pasti kita jika mau berusaha, maka akan dapat menyelesaikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya merupakan kisah tentang adanya mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Nah, tentang mukjizat. Nah, kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau merupakan anak dari pasangan kaum Bani Israel, yang mana pada waktu itu rajanya adalah Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun itu mempunyai mimpi jikalau akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Fir'aun tersebut. Kemudian Raja Fir'aun mencari-cari anak laki-laki yang lahir pada waktu itu, kemudian akan dibunuh. Maka orang tua dari calon Nabi Musa alaihissalam tersebut mempunyai akal untuk menghanyutkan anaknya ke sungai. Nah, ketika anaknya sudah dihanyutkan ke sungai, anaknya itu ditemukan oleh istri dari Raja Fir'aun. Nah, istri Raja Fir'aun tersebut merawat Nabi Musa dengan sepenuh hati dan dibesarkan. Nah, kemudian singkat cerita, mukjizat Nabi Musa tersebut adalah melawan sihirnya Raja Fir'aun, yang mana sihirnya Raja Fir'aun tersebut merubah menjadi ular kecil yang kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah dengan seizin Allah. Jadilah tongkat tersebut ular yang sangat besar yang menelan habis ular-ular kecil dari Raja Fir'aun tersebut. Mukjizatnya yang kedua, tongkatnya Nabi Musa tersebut bisa membelah Laut Merah untuk dijadikan jalan oleh kaum Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Contoh mukjizat yang kedua kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai mukjizat bisa membelah bulan. Nah, mukjizat beliau itu terjadi ketika beliau dimintai oleh kaum kafir untuk membuktikan kenabian atau kerasulannya. Terus yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu bisa mengeluarkan makanan dari sela-sela jarinya. Terus bisa melihat orang yang di belakang punggungnya tanpa menengok ke belakang. Terus mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Quran, yang mana mukjizat Al-Quran ini bisa kita jumpai pada masa sekarang dan dijaga keasliannya, kemurniannya sampai akhir zaman nanti. Nah, untuk karomah tadi kan sudah dijelaskan merupakan kejadian luar biasa yang diberikan pada waliullah. Nah, kita ambil waliullah yang termasuk wali songo yang ikut menyebarkan syiar agama Islam di tanah Jawa. Asli orang Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu membangun masjid. Nah, Masjid Demak. Tiang masjid itu dibangun dari serpihan-serpihan kayu yang ditata sedemikian rupa untuk dijadikan tiang. Nah, namun tiangnya itu tidak roboh, walaupun dibuatnya dari serpihan kayu, dan bahkan masih ada sampai sekarang. Untuk maunah, nah maunah ini tadi kan kejadian atau pertolongan atau kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati atau menyelesaikan kesulitan yang di atas kemampuannya. Nah, singkat kisah itu kita misalkan ketika terjadi kebakaran di suatu rumah tersebut, tinggallah seorang laki-laki yang menempati
rumah tersebut. Kalau diperkirakan jika terjadi kebakaran di rumah, anak laki-laki itu tidak bisa keluar dengan selamat, pasti dia akan meninggal. Namun atas seizin Allah, atas pertolongan Allah, anak itu bisa keluar dengan selamat. Nah, untuk irhas ini kita ambil dari contoh Nabi Isa alaihissalam. Nah, beliau Nabi Isa alaihissalam ketika lahirnya itu sudah terjadi kejadian yang luar biasa. Yang pertama, beliau lahir dari rahim seorang perawan, tidak mempunyai ayah. Dari kecil beliau bisa untuk berbicara dengan lancar. Contoh irhas yang kedua itu terjadi juga pada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau lahir, api majusi atas kelahiran Nabi Muhammad dengan seizin Allah, api itu mati seketika. Dan banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi bebarengan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga ketika lahir sudah berkhitan. Nah, itulah anak-anak semua, merupakan pembelajaran kita bab 2 tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Akhir kata, jangan lupa kalian terus belajar dengan semangat dan rajin, dan jangan lupa untuk selalu menjaga iman kita kepada Allah dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani kita. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Akhirul kalam, bila ada salah kata dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.